Halo, selamat sore, selamat malam semua. Sekarang tanggal 1 Maret 2018, hari pertama di bulan Maret tahun 2018, jam 6.40 sore. Bagi nanti teman-teman yang menonton video ini di YouTube saya, ini adalah hasil rekaman Instagram Live @brorondm. Hello Bro Fat, thank you for tuning in. Kita akan bahas subjek yang lumayan tiba-tiba viral hari ini saja. Ya, selamat sore semua, selamat malam. Saya tahu nggak, seharusnya kan janji jam 6:10 nih live, tapi Bro Fat, sahabat saya, menyarankan ya jam 6.30 aja karena baru selesai sholat. Saya bilang sebenarnya awalnya tadinya mau bikin jam 6, tapi saya bilang saya undur sampai 6.10 karena kemarin semalam nih banyak yang mengeluh nih. Dan sebaiknya jangan lakukan hal yang sama, yaitu tidak jadi sholat karena pengen nonton Bro Ron. Waduh, jangan. Itu tadi kata Bro Fat, kamu kalau tidak sholat nonton Bro Ron, itu kamu namanya auto neraka. Jadi sholat dulu, gua tunggu. Bro Fat bilang tunggu sampai 6.30. Tunggu yang lain teman-teman sholat, baru kita bahas hal-hal yang sensitif, hal-hal yang membuat emosi para bikers, ya. Dan apalagi yang baru viral hari ini, astaga. Sekarang, ya. Kenapa ya? Ya, Bro Fat mungkin bisa bantu menjawab. Kenapa ya? Kalau ada hal yang mengenai roda 2, orang-orang pada japri gue. Kenapa ya? Atau memang gue menjadi konsultan analis roda 2 aja ya? Halo, selamat sore Bro Azhar. Ya, sentitit apaan bro? Sentitit tuh ini, gue tunjukin nih sentitit. Canda. Oke. Gue berantakan hari ini karena gak jadi mandi, nonton live dulu. Kalau gak jadi mandi gak apa-apa bro, asal jangan gak jadi sholat. Nah ya kan. Oke, gak berantakan hari ini. Gue main golf pagi-pagi jam 5:30 udah berangkat tadi. Main sama mertua, sama teman. Halo, selamat sore Radio Selit. Oke, kita akan ngomong topik hari ini yang sempat viral karena ada artikel yang hari ini keluar di kompas.com dan di detik.com. Detiknya malah Megapolitan lagi, bukan di otomotif, di Megapolitan. Yaitu adalah merokok dan dengarkan musik saat berkendara, hukumannya 3 bulan penjara. Anjay. Kelihatannya nggak sekolah mereka. Apa nih Bro Hendy? Apanya nggak sekolah nih? Salam Bodatron. Remus buat NMAX 2018 3,8 bro, sekitar gitulah, di bawah 4 juta. Anyway, kita jangan ngomong produk dulu ya, nanti ya tanya jawabnya ya. Kita ngomong subjek yang sangat sensitif dulu. Ntar gue bilang dulu sama teman nih, hu bisik, gue lagi live. Oke, gue mandi sambil dengerin live, buset. Oke. Merokok, ini artikel yang keluar. Gue buka yang Kompasnya aja ya. Gue buka yang Kompas. Merokok dan dengarkan musik saat berkendara, hukumannya 3 bulan penjara. Artikelnya hari ini bro, 1 Maret. 1 Maret. Oke. Ini pendapat gue. Seakan saya akan mengutarakan pendapat gue. Ya. Boleh diterima, boleh tidak diterima. Tetapi saya ingin kita itu bisa menjadi manusia yang kritis, tapi kritisnya sehat, menggunakan logika. Ingat ya, kritis boleh, tapi kritis sehat, menggunakan logika juga. Ya. Ini gimana sih ini orang ini? Udah bilang mau ngomongin mengenai rokok, dengarkan musik, nanyanya mengenai penggelapan uang. Aneh-aneh aja lu. Tommy Afur, gue bilangin namanya nih, Tommy Afur. Ya. Oke, gue mulai nih. Kita baca dulu ya. Kita baca. Sehat Bro Andika, sehat. Rinaldo sehat. Oke, gue baca dulu artikelnya nih. Gue baca, kalian dengarkan bagi yang belum tahu. Tapi yang jelas ini viral hari ini. Selamat malam semua. Jakarta, Kompas.com. Mendengarkan musik atau merokok saat mengendarai kendaraan roda 2 maupun roda 4 mungkin menjadi kebiasaan sebagai orang untuk mengatasi kepenatan sepanjang jalan. Namun ternyata kebiasaan ini tak boleh dilakukan. Kasubdit Gakum
Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budianto mengatakan, kebiasaan semacam ini merupakan bentuk pelanggaran aturan yang ancaman hukumannya tak main-main. Oke? Merokok, mendengarkan musik, ada ancaman hukuman. Merokok, mendengarkan radio atau musik, merokok, mendengarkan radio atau musik atau televisi untuk pengguna roda 4 melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 Jamto Pasal 283 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Menurut Pak Budianto, tak hanya itu, mengoperasikan ponsel dan terpengaruh minuman beralkohol saat berkendara pun termasuk pelanggaran undang-undang. Oke, itu masuk akal. Oke, itu masuk akal. Kita sekarang ngomongin mengenai musiknya nih. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib pengemudinya mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Oke, setuju. Sementara itu, Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 750.000. Menurut survei yang kami lakukan, merokok, mendengarkan musik dan kegiatan lainnya termasuk dalam tindakan yang tidak wajar. Buset! Merokok, mendengarkan musik dan kegiatan lainnya yang termasuk dalam tindakan yang tidak wajar dalam berkendara dapat menurunkan konsentrasi. Oke, kalau merokok, gue terima, masuk akal, itu menurunkan konsentrasi. Tapi mendengarkan musik, I don't know. Oke, kita lanjut dulu ya. Ia mengatakan selama ini polisi terus melakukan sosialisasi dan operasi untuk membuat masyarakat sadar mengenai bahaya melakukan berbagai tindakan tersebut saat berkendara. Oke. Kalau mengenai rokok sambil mengemudi motor, jelas-jelas gue sangat setuju. Itu tidak masuk akal. Karena saya sendiri udah pernah kena asap. Bukan asap, apa tuh? Apinya rokok tuh. Ya. Nah, kalau mengenai alkohol, setuju. Ya, lu mengemudi traktor pun kalau di luar negeri, lu kalau mabuk mengemudi traktor pun lu masuk penjara. Setuju. Lu bisa membunuh dengan traktor. Nah, mengenai musik nih. Oke. Perhatiin ya, apa yang gue bilang. Gue akan lebih serius sekarang nih. Mulai sekarang gue lebih serius nih. Perhatiin apa yang gue bilang. Ya. Mungkin teman-teman bikers langsung pada fokus. Waduh, kok bisa sih kita gak mendengarkan musik? Kok bisa sih? Masa gak boleh kan begini-begini? Nah, dengar dulu ya. Perhatiin apa yang gue bilang nih. Perhatiin. Undang-undang ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1. Perhatiin nggak? Apa yang aneh mengenai undang-undang ini? Apa yang mungkin agak mencolok? Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Mungkin ada yang bisa jawab? Undang-undang ini dibuat tahun 2009. Nah, setahu saya, perhatiin ya, pembuatan undang-undang itu sebelum membuat undang-undang ada diskusi. Sebelum ada diskusi oleh DPR, kita ngomong DPR ya, ada namanya pengujian, ada namanya ngomong sama konsultan, ada namanya survei, ada namanya analisa, ada namanya pengetesan. Jadi ini sebelum menjadi undang-undang, kalau kita tarik benang merahnya, kita tarik mundur nih. Ini mungkin idenya, surveinya, analisanya dimulai dari tahun 2007. Ya. Pada saat itu, tahun 2007 atau bahkan bisa mundur lagi sampai 2006, teknologi udah beda. Beda sekali, brother. 2006, 2007, 2008, 2009, saya tahu orang yang naik motor itu mendengarkan musik pakai headphone. Lu tahu nggak? Kalau lu pakai headphone masukin di dalam telinga, ya. Headphone masukin dalam telinga nih. Gua jamin kamu tidak bisa mendengar lingkungan kamu. Kamu tidak bisa mendengar suara mobil, suara motor lain-lainnya, suara klakson dan lain-lainnya.
Ya dengar dulu bro Alvin, I'm almost there. Pertanyaan lu bagus. Kalau gitu tanggapan Bro Ron mengenai orang yang mengendarai motor sambil dengerin musik pakai Sena intercom gimana? Kalau keciduk polisi tanggapannya gimana? Makanya denger dulu. Kalian ada yang nanya knalpot lah. Itulah ya. Gue bilang gue ini pedagang bro. Tapi gue tuh pedagang ingin bukan hanya berdagang aja, tapi ingin membagi-bagi ilmu. Jadi perhatiin dulu. Ini ada yang nanya knalpot, ada yang nanya kanvas rem, ada yang nanya busi, apalagi tadi, ada yang nanya filter oli, ada yang nanya apa tadi. Come on, guys, we're talking about this, okay? Fokus dulu. Shut the fuck up. Oke? Jadi dari awal saya bilang kan, kita boleh kritis, ya. Kita boleh berdebat, tapi kita kritis sehat. Kritis sehat itu apa? Ya, kritis sehat itu harus memakai logika. Nah, logikanya nih, pada saat undang-undang ini dibuat, memang banyak yang memakai headphone untuk mendengarkan musik. Itu saya pun tidak setuju. Awal-awalnya Sena lahir, ya, dan saya tahu sejarahnya, dan ini belum saya ungkit karena ini kan bahan marketing, nggak mungkin semuanya langsung ditembak kan. Sena lahir untuk memenuhi kebutuhan bikers. Sena lahir, SMH 10 lahir itu di tahun 2010 atau 2011 atau 2009 kayaknya, lupa saya. Pokoknya di akhir tahun 2000 gitu, ya. Nah, karena sudah mereka mengerti, ya, mereka udah mengerti kebutuhan market dan polisi tahu memang itu bahaya, dan saya akui memang bahaya memakai headphone karena kamu tidak bisa mendengar surrounding kamu. Dibuatlah intercom. Nah, kita kembali dulu kepada undang-undang ini sebelum kita ngomong mengenai Sena, ya. Ya, kita kembali undang-undang ini. Undang-undang ini perlu direvisi, perlu mungkin ada yang apa ya namanya? Ada yang apa tuh ke Mahkamah Konstitusi, apa namanya itu? Bro Hendy mungkin bisa bantu, ya. Jadi pakai Sena tuh boleh nggak? Sabar Bro Wilson, astaga, aduh, tunggu. Kalau gue bilang kita tanya jawab, baru deh lo tanya jawab, ya, dengar ya. Banding mungkin ya, apa ya? Pengajuan, bukan amandemen bro. Mungkin perlu di amandemen. Kalau di amandemen itu inisiatifnya DPR, judicial review. Kalau mau lebih cepat itu dari rakyat, judicial review. Bahwa undang-undang ini sudah ketinggalan zaman. Ngerti nggak? Bisa loh judicial review ketinggalan zaman, atau memang ya kita menghubungi di DPR atau gimana, ya, untuk diupdate. Kenapa? Lu tahu nggak? Mendengarkan musik saat kita mengendara itu malah meningkatkan awareness. Sorry, ada yang bisa bantu nggak bahasa Indonesianya awareness? Yes, Bro Hendy, digugat undang-undangnya. Undang-undang itu boleh loh digugat oleh rakyat sipil, ya. Ya, pembaharuan. Kalau pembaharuan amandemen itu harus inisiatif DPR. Tapi kalau mau inisiatif rakyat itu lewat judicial review. Oke, ada tanggapan nih. Judicial review itu sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Oke. Thank you Bro Ruin. Mungkin ada yang lain bisa memberikan ya. Kewaspadaan. Ya. Ini semalam nih, dengar nih. Semalam saya baca artikel, tapi ini mungkin gak ada hubungannya. Tapi ada sekarang, jangan deh, mungkin terlalu vulgar kali kalau gue baca ini. Kalau gue ngomongin mengenai masturbasi. Tapi anyway, kita back to subject aja deh. Mungkin terlalu melebar kalau ngomong itu. Tapi sebenarnya ada hubungannya sedikit, ya. Kalau kita mendengarkan musik dan kita rasanya senang nih, ya kan, senang bergairah. Badan kita itu mengeluarkan ada yang namanya endorfin, dopamin. Artinya apa? Membuat kita lebih aware, membuat kita lebih memperhatikan, kita membuat tingkat kesadaran, kewaspadaan itu meningkat. Pernah dengar istilahnya kan? Lu kalau keluar kota nyetir 12 jam kalau nggak dengar musik ngantuk, bisa tidur. Nah, setahu saya ini dari pengalaman saya naik motor juga, orang bisa ngantuk bro. Orang bisa ngantuk kalau nggak dengar musik. Tapi mendengar musik itu
lebih hati-hati, lebih waspada. Makanya kalau ada yang bertanya mengenai intercom, Bro Ron, intercom bagaimana dong? Kayak tadi yang bertanya, Bro Ron, gimana dong? Indera kita makin maksimal, betul Bro Hendy, indera makin maksimal. Bagaimana dong pakai Sena? Melanggar undang-undang dong? Yes, saat ini melanggar undang-undang. Itu gua akuin saat ini ya. Kalau membaca mengenai ini melanggar undang-undang. Tetapi bagi saya dari pengalaman saya yang sudah naik motor semenjak tahun 2000, berarti sekarang 18 tahun naik motor nih. God damn, I feel old. Ya. Musik itu nggak mengganggu saya, malah membuat saya lebih santai, ya, lebih aware, ya. Karena musik yang kita dengar yang membuat itu akan mengeluarkan kimia badan yang membuat kita lebih aware. Apakah undang-undang ini bisa dilawan, bisa ditantang? Well, gue jawabannya gini bro. Hati-hati om, ada yang bisa manfaatin ini undang-undang. Biarin aja, kalau mau manfaatin ini biarin aja. Kan tidak dilarang menjualnya bro. Bro look menjualnya kan nggak dilarang. Kalau saat ini sih kalau mengikuti ini memakainya dilarang, tapi menjualnya nggak dilarang. Tapi kita juga harus berlogika, ya. Lebih banyak manfaatnya. Bang, ZX10R 2017 jual berapa bang? Nggak tahu. Kita nggak membahas itu. Fuck man. Ya. Undang-undang. Kita pakai Sena sekarang melawan undang-undang. Yes, betul. Tetapi, ya, kayaknya yang lebih banyak melawan undang-undang itu para motor-motor yang naik trotoar, yang melawan arus, yang naik jembatan layang yang seharusnya tidak dinaikin, bonceng 3, bonceng 4, bonceng 5, bonceng 6, ban cacing, tidak pakai helm. Kayaknya mereka-mereka ini yang ya lebih berbahaya dibanding mengenai headphone. Nah, kalau Sena, kalau kamu mendengar musik melalui Sena, ya, ini kan speaker itu kan di sini nih, di kuping nih, tapi tidak menutupi total. Kamu masih bisa mendengar surrounding kamu, ya. Kamu masih bisa mendengar klakson, kamu masih bisa mendengar ambulan. Sebenarnya sih pendengaran itu, kalau dalam undang-undang paling pentingnya pendengaran itu bukan mengenai klakson, bukan mengenai mobil sekitar kita. Paling pentingnya adalah mendengar ambulans, mobil darurat, mobil pemadam kebakaran, dan mobil polisi untuk lewat. Itu kepentingannya. Karena kalau kita tidak mendengarkan sirene, ya, kita tidak fokus. Ya, kita tidak mendengarkan sirene, bukan tidak fokus. Kalau kita tidak mendengarkan sirene yang mau lewat dari belakang, mobil darurat, emergency car yang mau lewat, ya, itu lebih bahaya. Karena kamu tidak akan minggir, kamu tidak minggir karena kamu tidak mendengar. Kamu malah hanya mematikan ke depan karena kamu pakai earphone. Sebenarnya undang-undangnya itu saya tahu tujuannya untuk itu. Tapi sekarang kan di dalam modern ini, ya kan? Ya sirene bro, betul. Ya. Dalam dunia modern ini kita sekarang tahu nggak? Manusia zaman now, ya. Nah, ini nih orang yang ketinggalan nih. Ketinggalan ya bro. Arsa setahu gua mengartikan undang-undang nggak bisa melalui survei bro. Sebelum undang-undang menjadi undang-undang itu ada pembahasan. Sebelum ada pembahasan ada analisa. Sebelum ada analisa itu berdasarkan survei. Survei inilah, survei itulah, survei ini baru kita harus menatarik ulurnya bro. Jadi bukan mengartikan. Saya tidak pernah ngomong mengartikan untuk menjadikan undang-undang. Oke? Tapi mungkin bro Arsa membalas cuitan orang lain. Jadi sama perlintasan kereta, ya betul sama. Jadi pendengaran kita itu penting, utamanya bukan untuk mendengarkan klakson, bukan untuk mendengarkan mobil atau motor di samping kita. Utamanya kita mendengar adalah mendengarkan mobil darurat, emergency vehicles, ya, polisi, ambulans dengan pemadam kebakaran dan perlintasan kereta api. Itulah yang paling penting karena kita perlu fokus di surrounding kita. Nah, kalau mengenai ini mendengar musik, saya yakin, saya yakin bro. Kalau kamu pakai Sena mendengarkan musik, ya, dan kalau tidak mendengarkan, jangan bergaya heavy metal ya. Heavy metal kan makin kencang makin bagus tuh. Kalau tidak bergaya heavy metal,
Kalau kamu bergaya gaya pop, ya, gaya pop, pop, jazz, rock and roll, oke lah. Gua jamin, lu dengar musik melalui Sena, lu masih bisa mendengar ambulans yang akan lewat. Ya, gua yakin. Menurut Bro Ron, kalau kita kesambet setan budak di rel kereta gimana ya? Ya namanya kesambet setan, yo, masuk neraka lah bro. Nah, kembali lagi pada undang-undang. Apakah saya menganjurkan teman-teman melanggar undang-undang? Enggak, gue tidak akan pernah bilang begitu. Tetapi menggunakan Sena itu tidak dilarang undang-undang. Karena Sena itu sebenarnya tujuan utamanya bukan untuk mendengarkan musik. Sena itu adalah alat komunikasi dengan fitur musik. Jadi ya jangan mendengar musik kalau sesuai undang-undang. Rika Mayu, betul, sebelum undang-undang itu ada naskah akademik yang berisi usulan beserta survei yang ada dilanjutkan ke DPR. Betul Bro Rika. Nah, sekarang teman-teman nih, kalau ada teman-teman yang berpengalaman di hukum atau teman di bikers yang ada di hukum, coba kita gugat. Tapi tadi ada yang bilang judicial review itu kalau melanggar Undang-Undang Dasar 45. Jadi nggak tahu deh. So, yang pasti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu sudah ketinggalan zaman. Ya, ingat ya. Ini undang-undangnya tahun 2009. Berarti ya, perhitungan akademis, survei dan segala itu mungkin dimulai dari tahun 2006 atau 2007. Jadi sudah sangat ketinggalan zaman. Oke, kita masuk sesi tanya jawab. Sekarang udah jam 7, tadi mulainya jam 6.35. Gue kasih 5-10 menit. Oke. Bro Hendy, kalau ada wacana yang mau hidupkan kembali becak di ibu kota, itu yang namanya biadab. Kenapa gue baca full ini ya? Padahal nggak ada hubungannya. Gue akan cuekin lu selama 2 menit Bro Hendy. Kuliah umum bersama Bro Ron. Oh siap, ini bukan kuliah bro, asal cuap-cuap aja. Atau yang manjain PKL liar, itu juga bodat. Waka-waka. Aduh Bro Hendy lagi gue baca. Aduh, kena terus gue. Fungsi utama intercom kan memang buat lebih mudah berkomunikasi sesama penggunanya. Jadi balik juga ke personalnya. Kalau misal emang mau dengerin musik. Betul Bro Edward. Begini, saya melihatnya gini. Pisau bisa memotong buah-buah. Pisau bisa memotong sayur-sayur. Pisau bisa memotong ya keperluan dapur. Tapi pisau juga itu bisa membunuh orang. Jadi tergantung kamu, cara kamu menggunakan alat yang kamu miliki. Jadi kalau Sena tujuan utamanya adalah alat komunikasi antar bikers, ya, ngerti nggak? Walaupun ada fitur musik, kalau mau mengikuti undang-undang yang ketinggalan zaman ini, ya jangan dengarkan musik, pakai aja untuk ngobrol. Oke. Bro Farhan, makanya sebetulnya undang-undang Indonesia itu perlu banyak perbaharuan. Saya setuju Bro Farhan, you are right. Pisau membunuhmu. Bukan bro, pisau tidak membunuh bro. Manusia membunuh manusia dengan menggunakan pisau. Oke bro. Ojol ngeroyok X-Trail nih, viral seviral-viralnya. Oke, good. Berarti intinya menggunakan headset earphone dilarang agar pengendara dapat mendengarkan kode berkendara seperti klakson, sirene dan lainnya. Betul bro Marquez. Tujuan utamanya sebenarnya sih sirene ya, untuk emergency vehicles. Baru yang lain-lainnya itu di belakangan. Sedangkan undang-undang tentang dengerin musik ini kan nggak masuk akal dan harus digugat. Siap Bro Hendy. Jadi kalau teman-teman ada teman-teman bikers yang mungkin bisa, ini kesempatan loh. Kalau saya dari perspektif marketing, dengar ya. Dengar ya. Dalam perspektif marketing, ya, ini kesempatan loh untuk seorang pengacara mencari nama. Ingat loh, bikers, penjualan motor di Indonesia ada berapa banyak? Setahun 7 sampai 10 juta setahun. Akan banyak yang mendukung kamu. Dan ini bisa kita bantu viralkan. Saya bisa bantu viralkan dan teman-teman lain bisa viralkan. Jadi ini dalam sisi marketing, ini kesempatan untuk pengacara-pengacara yang ingin membangun nama, gugat di undang-undang. Ya.
Menurut Bro Ron, kalau pakai earphone cuma 1 biji tapi dengaran navigasi pendapatan berpengaruh. Ini pelarangannya untuk dengaran musik, bro. Tidak ada pelarangan untuk mendengarkan navigasi. Navigasi itu kan tidak konstan. Navigasi itu kan bersuara pada saat mau belok. Ya, Mas Bro, ketinggalan banyak nih saya om. Oke Mas Bro, nanti kamu bisa nonton ulang kok di YouTube. Gua akan upload. Ya. Touring nggak pakai Sena nggak Jos? Aduh, belum jadi pengacara. Pakai Sena bisa ditilang. Pakai Sena bisa ditilang. Aduh Bro Willy ketinggalan. Kamu nonton ulang lagi ya Bro ya. Ya udah kalau gitu saya gugat aja deh. Siap Bro Yusef kalau kamu pengacara. Ya ingat ya, kasih tahu teman-teman kamu kalau kamu ada teman pengacara yang baru yang sudah tamat atau pengen Ya. Padahal banyak supir truk yang setel lagu sampai kedengarannya dari luar ya. Jadi semata-mata ini bukan kesalahannya polisi aja. Ingat guys. Polisi itu penegak hukum, tapi bukan pembuat hukum. Tetapi polisi berada di dalam diskusi DPR kalau tentang masalah hukum, apalagi lalu lintas. Mereka ada, tapi bukan mereka pembuat hukum. Pembuat undang-undang itu adalah DPR. Jadi kalau mengenai ini, nggak usah perdebatkan salahin polisi bla bla bla. Wah polisinya beda interpretasi seperti gimana. Ya itulah, saya udah pernah ngomongin mengenai polisi ya. Training polisi di kota besar belum tentu sama nih. Informasi yang polisi kota besar dapat belum tentu sama yang ada di daerah-daerah. Ya, bukan maksud saya undang-undangnya beda, enggak. Informasi mengenai penerapan undang-undang ini yang di kota besar dengan daerah belum tentu sama. Jadi tidak usah salahin polisinya. Tetapi kalau kamu kenal anggota DPR kamu, wakil daerah kamu, ya suarakan, Pak. Itu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 itu perlu direvisi. Ya, pasal 106 itu perlu direvisi. Polisi cuma jalanin tugas, betul Seng Somoto. Polisi cuma pelaksana undang-undang, betul Bro Yusef. Yang disalahkan yang memberikan masukan ketika membuat undang-undang. Enggak juga Bro Yusef. Kalau mengenai ini sebenarnya tidak ada yang salah. Ya. Sebenarnya tidak ada yang salah. Ya. Undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 ini ketinggalan zaman. Ya. Jadi sebenarnya ini tidak ada yang salah. Undang-undangnya sekarang udah ketinggalan zaman. Ya. Mendengarkan musik dangdut membuat konsentrasi pecah. Dalam hal perasaan, badan bergoyang, konsentrasi tubuh pun menurun. Tolak mendengarkan dangdut saat berkendara. Goblok. Itu yang nulis siapa tadi ya? Kaleb Siotang. Ya, jadi ya nanti kalau kamu udah ngomong sama teman-teman, bilangin aja undang-undang ini ketinggalan zaman, ya. Bukan salah DPR, bukan salah akademisi, bukan salah polisi, ya. Ini undang-undang ketinggalan zaman. Oke guys, tanya jawabnya sudah sudah 10 menit. Terima kasih yang sudah nonton. Nanti kalau kamu mau nonton ulang bagi teman-teman yang ketinggalan, hukum Indonesia makin gak jelas sekarang. Enggak jelas kok Bro Atia, jelas kok. Ya. Bagi-bagi teman-teman yang ketinggalan, kamu bisa nonton ulang di YouTube saya, ya, BRTV, Bro Ron TV, youtube.com/BroRonDM. Dan bagi teman-teman nanti yang tidak tahu, yang belum mengenal Instagram saya, ini adalah hasil rekaman live di Instagram saya @BroRonDM, ya, @BroRonDM. Thank you guys, have a good night. Jangan lupa banyak minum. Lebih baik mencegah penyakit dibanding mengobati penyakit. Oke guys, selamat malam. Thank you.